Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario menemani Anda di talk show Bincang hari ini. Dan seperti biasa di pagi hari kita akan menemani Anda dengan perbincangan hangat. Dan untuk hari ini Kamis 4 November 2021 kita akan berbincang mengenai sesuatu yang lumayan cukup ramai jadi perbincangan pemirsa Sultan TV, di mana wacana perempuan maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini mulai terdengar dan ini lumayan cukup menjadi pro kontra di kalangan masyarakat sendiri. Dan untuk membahas pro kontra perempuan jadi Ketua Umum PBNU, ini kita akan bahas bersama dengan Kiai Haji Amas Tajudin selaku Sekretaris PWNU Provinsi Banten. Dan sebelum kita berbincang dengan Kiai Haji Amas Tajudin, kita mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi Anda dengan cara follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga @berita Sultan TV, untuk Facebooknya Sultan TV dan kanal YouTube kita. Dan Anda bisa menyaksikan tayangan Sultan TV melalui TV satelit Nin Media dengan channel 026. Dan untuk Anda yang mungkin juga mau bertanya-tanya tentang perbincangan atau pembahasan kita pada pagi hari ini, bisa layangkan pertanyaan Anda melalui kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini Pak Kiai Haji Amas Tajudin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Mungkin audionya masih belum masuk nih Pak Kiai ini. Oh, belum masuk. Oke, siap. Oke. Oh, sudah. Sudah ya, Ya. sudah masuk. Oke, gimana kabarnya Pak Kiai pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, berkah. Alhamdulillah, lancar-lancar selalu aktivitasnya Pak Kiai ya. Berkat doa semuanya kita harus lancar semua. Alhamdulillah. Dan Pak Kiai, pada pagi hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin lumayan cukup hangat juga nih, soal pengurus besar Nahdlatul Ulama nih Pak Kiai ya, yaitu soal pro kontra perempuan jadi Ketua Umum PBNU yang mungkin lumayan cukup ramai juga nih di kalangan masyarakat nih Pak Kiai. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal, sebelum kita membahas soal wacananya sendiri, mungkin kita perlu sedikit berkenalan juga soal bisa dibilang ini eventnya, yaitu Muktamar NU-nya nih. Dan mungkin bisa sedikit diceritakan sedikit nih Pak Kiai soal Muktamar NU ini sebenarnya acara seperti apa sih? Ya, sekira muktamar itu adalah bagian pengambilan keputusan tertinggi setiap 5 tahunan di Nahdlatul Ulama. Oke. Dan untuk tahun 2021 ini, insya Allah akan dilaksanakan di Provinsi Lampung. Oke. Yaitu muktamar yang ke-34 pada tanggal 23, 24, 25, 26 Desember bertempat di Lampung, dan itu muktamar yang ke-34. Oke. Dalam muktamar sesuai dengan AD ART Nahdlatul Ulama dibahas berbagai kebijakan-kebijakan dan terkait dengan keumatan, mulai dari program kerja, sistematika, mekanisme AD/ART, dan itu dibahas semua karena merupakan keputusan tertinggi di dalam organisasi. Oke. Dan tentu yang paling menarik biasanya dan diikuti oleh berbagai kalangan adalah pemilihan ketua umum. Ya. Nah, ini yang paling menarik mungkin di antara sekian banyak agenda yang akan diputuskan muktamar. Sekali itu muktamar itu. Oke, siap. Dan ini bisa dibilang kalau berbicara mengenai pemilihan ketua umumnya sendiri, ini terkadang bisa menjadi sebuah momen yang lumayan cukup panas juga nih kalau berbicara mengenai pemilihan ketua umum di Muktamar NU sendiri. Nah, sebenarnya kalau untuk prosesnya untuk seseorang ini mulai dari mencalonkan hingga terpilih menjadi ketua umum di Muktamar NU ini sepertinya seperti apa nih, Pak Kiai? Baik,
Muktamar tahun 5 tahun lalu dan Ya. 5 tahun sebelumnya, seperti misalnya muktamar di Lirboyo, Kediri, muktamar di Makassar, kemudian muktamar di Jombang yang ke-33, dan nanti yang akan datang muktamar ke-34 di Lampung, berkaitan dengan mekanisme pemilihan dan penetapan ketua umum, mulai dari proses pencalonan, itu semua di ADART, bahwa di dalam NU itu ada dua kepemimpinan yang harus ditetapkan dan dipilih dalam muktamar. Maksud kami yang pertama adalah pengurus para ulama sepuh yang disebut dengan Surya, ya, Surya. Kemudian yang kedua adalah kepengurusan Tanfidiyah. Nah, di dalam PBNU itu ada Surya dan ada Tanfidiyah. Masing-masing pemilihan dan penetapannya adalah diatur mekanismenya, bisa berbeda, bisa sama. Yang kami maksud berbeda, pada saat pemilihan Rois Surya, Muktamar Makassar misalnya, atau sebelumnya pada Muktamar Cipasung atau Lirboyo, Kediri misalnya, itu dilakukan para ulama-ulama sepuh se-Indonesia, pengurus wilayah dan cabang, roisnya atau sepuhnya menetapkan dan memilih rois am, sebutannya untuk para kiai rois am PBNU, sebutannya demikian. Itu dipilih oleh rois-rois pengurus wilayah dan cabang se-Indonesia. Kemudian setelah dipilih dan ditetapkan Rois Am PBNU, berikutnya pemilihan yang kedua, memilih dan menetapkan ketua umum Tanfidiyah. Nah, dipilih oleh siapa? Ketua umum dengan sebutan ketua umum Tanfidiyah itu dipilih dan ditetapkan oleh ketua Tanfidiyah pengurus wilayah dan ketua Tanfidiyah pengurus cabang se-Indonesia. Nah, oleh karena itu mekanisme ini telah berjalan di beberapa muktamar sebelumnya. Nah, kemudian pada muktamar di Jombang ada penetapan bahwa yang disebut dengan ahlul halli wal akdi, yaitu pemilihan atau mekanisme tim formatur. Dalam bahasa sederhananya begitu. Bagaimana mekanisme tim formatur? Bahwa pemilihan Rois Am PBNU dilakukan dengan cara tidak memilih langsung, melainkan dipilihlah para ulama, para kiai, para kasepuhan dengan jumlah tertentu yang ditetapkan di dalam muktamar. Katakanlah misalnya tim formatur ditentukan berjumlah 11 orang misalnya. Maka muktamar hanya memilih 11 orang itulah sebagai ahlul halli wal akdi atau sebutan lain tim formatur. Maka setelah terpilih yang 11 orang se-Indonesia sebagai tim formatur, maka yang 11 orang itulah menetapkan siapa Rois Amnya. Nah, Rois Am yang saat ini Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai PLT Rois Am di PBNU, karena sebelumnya adalah Rois Amnya Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin yang terpilih jadi wakil presiden. Nah, kemudian setelah terpilih oleh tim formatur siapakah Rois Amnya nanti, maka dilanjutkan dengan pemilihan ketua umum. Nah, di dalam pemilihan ketua umum inilah salah satu bakal calon sesuai dengan tatib nanti akan disahkan dan sesuai dengan ADART yang sudah disahkan di muktamar di Jombang, calon ketua umum harus mendapatkan restu dari Rois Am terpilih. Nah, itu mekanismenya. Jadi nanti di muktamar Lampung pertama adalah sidang penetapan pemilihan tim formatur untuk menetapkan Rois Am yang disebut dengan ahlul halli wal akdi. Namun kemudian dilanjutkan pada pemilihan berikutnya secara langsung, one man one vote, yaitu memilih ketua umum, dan syarat dari ketua umum itu harus mendapatkan restu dari Rois Am terpilih. Demikian mekanisme sederhananya yang dapat dilakukan perencanaan di muktamar Lampung nanti.
Kalau pemilihan pada muktamar di Makassar, pemilihan muktamar di Cipasung, masih masing-masing Rois memilih Rois Am se-Indonesia, ketua umum dipilih oleh ketua wilayah dan cabang se-Indonesia. Jadi ada dua model pemilihan. Nah, untuk Jombang dan kemudian nanti di Lampung, mekanismenya itu berbeda. Ahlul Halli wal Aqdi menetapkan Rois Am, kemudian setelah itu baru one man one vote memilih ketua umum, dilakukan oleh pengurus wilayah dan pengurus cabang se-Indonesia. Demikian. Oke, jadi sangat jelas sekali bisa dibilang mekanisme untuk pemilihan ketua umumnya, di mana diawali dengan pemilihan dari Rois Am terlebih dahulu. Saat itu baru ada mekanisme dari one man one vote, di mana calon dari ketua umum PBNU sendiri ini juga harus memiliki syarat mendapatkan restu ibaratnya dari Rois Am itu sendiri ya, Pak Kiai ya. Betul demikian. Oke, dan untuk calonnya sendiri ini sebenarnya dibatasi oleh jumlahnya kah, atau seperti apa nih untuk calon ketua PBNU-nya sendiri nih Pak Kiai? Baik, saya kira kalau calon ketua umum itu seperti mekanisme pada umumnya yang sudah diterapkan dan dilaksanakan, ya suara terbesar yang menjadi ketua terpilih ya, yang memperoleh suara terbesar. Berkaitan persyaratan harus mendapat dukungan berapa untuk menjadi calon, itu nanti dilihat di dalam tatib ya, yang akan dibahas di awal pada muktamar yang akan datang, karena mekanisme itu bagian dari keputusan muktamar. Nah, tidak dirinci dari sekarang, bahwa pada umumnya sesuai pedoman ADART, suara terbesar itulah dia yang menjadi ketua umum terpilih. Tentu harus mendapatkan terlebih dahulu persetujuan lisan maupun tertulis dari Rois Am terpilih. Demikian, jadi tidak ada batasan harus memperoleh jumlah berapa per hari ini, melainkan nanti di dalam tata tertib yang dibahas dan ditetapkan dalam muktamar itu akan diberlakukan. Seperti apa dukungan awal terhadap para calon. Nah, untuk saat ini tidak ada pembatasan, siapapun boleh mencalonkan dan dicalonkan, itu sesuai dengan pedoman ADART sepanjang nanti dapat memenuhi syarat dan digodok di dalam tatib yang akan dibahas di dalam muktamar. Oke, jadi bisa dibilang siapapun ini bisa mencalonkan, ada jumlah calon yang ditetapkan atau dibatasi Pak Kiai ya? Betul, pada hari ini tidak, karena itu ditetapkannya nanti pada saat muktamar pembahasan tatib. Oke, siap. Dan ini kan seperti yang kita tahu, seharusnya Muktamar NU ini seharusnya digelar di tahun 2020. Nah, ini akan berpengaruhkah terhadap masa jabatan untuk Ketua PBNU terpilih nantinya nih Pak Kiai? Apakah nantinya hanya 4 tahun, apa tetap menjadi 5 tahun? Tidak ada persoalan ya. Dengan penundaan pelaksanaan yang seharusnya dilakukan pada bulan Oktober tahun 2020, kita mundur ke Desember tahun 2021 karena mekanisme penetapan muktamar itu dilakukan dalam Munas, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Indonesia. Artinya disepakati oleh Nahdiyin se-Indonesia penundaan tersebut dengan alasan tentu mengacu kepada perundang-undangan, kepada peraturan terutama berkaitan dengan pandemi COVID, di mana pandemi COVID, upaya pencegahan dan lain menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, termasuk tanggung jawab dari warga Nahdiyin se-Indonesia. Oleh karena itu penundaan tidak ada problem. Apakah nanti ini berkaitan dengan masa jabatan ketua umum terpilih? Nanti kita lihat di dalam pembahasan tata tertib di dalam muktamar. Bagaimana suara-suaranya? Tentu kalau ditanya pengaruhnya tentu ada. Apakah pengaruhnya dapat mengurangi masa jabatan dan lain-lain? Saya kira secara umum masa jabatan itu ditentukan sejak ditandatangani berlakunya ketua umum terpilih. Maka jika itu jadi patokan, ya ditetapkan dan terpilih pada bulan Desember tahun 2021, tentu jabatannya selama 5 tahun terhitung sejak ditetapkan di 2021 tambah 5. Itu sampai dengan tahun Desember 2026. Saya kira itu bukan satu yang ideal untuk ditetapkan dan dibahas. Karena mekanismenya
terang benderang. Yang jadi soal siapa ketua umumnya, kan Iya, begitu. benar. Oke, dan kalau untuk masalah pandemi COVID-19 yang sekarang mungkin masih ada di Indonesia, walaupun mungkin juga sudah melandai ini Pak Kiai, ini apakah menjadi halangan tersendiri atau saat ini juga sudah dipersiapkan nih untuk penanganannya? Baik, kalau untuk penanganan teknis itu kan panitia ya. Oke. Ada panitia yang khusus menangani itu, tetapi secara umum kita melihat contoh penyelenggaraan PON di Papua. Oke. Ya, itu sudah diselenggarakan secara massal, dihadiri oleh Bapak Presiden dan lain-lain semua. Itu sudah memberikan sinyal bahwa tentu sepanjang dapat melaksanakan dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang ada, maka penyelenggaraan kegiatan yang mengundang massa seperti penyelenggaraan PON di Papua sudah dapat dilaksanakan. Demikian juga Muktamar NU. Melihat ke sisi umum dari pelaksanaan kegiatan rame-rame, saya kira penyelenggaraan PON itu menjadi standarisasi, boleh dilakukan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa yang lebih besar. Saya kira itu. Kalau teknisnya bagaimana, protokol kesehatan dan lain, itu saya kira panitia yang akan panitia yang punya kewenangan untuk melakukan itu. Oke, siap-siap. Dan kalau melihat sejauh ini persiapan dari Muktamar NU-nya, kalau teman-teman dari PWNU Banten ini melihatnya seperti apa? Apakah kesiapan dari panitia untuk Muktamar NU-nya sudah benar-benar siap atau sebenarnya masih membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama nih karena terkendala pandemi juga nih Pak Kiai? Baik, kalau dari pengamatan kami di PWNU, kebetulan dari PWNU tidak ada yang menjadi panitia muktamar. Oke. Mereka lebih banyak nanti akan melewati Pelabuhan Merak. Oke. Ya, untuk sampai ke Lampung, itu artinya ada di wilayah Provinsi Banten. Maka tentu PWNU akan berpartisipasi, terutama membantu para peserta yang akan melakukan penyeberangan dari Merak ke Bakahuni. Oke. Kemudian persiapan apa yang telah dilakukan oleh panitia, tentu PWNU Provinsi Banten telah ikut serta saja kepada keputusan panitia. Kalau panitia menyatakan ini sudah oke, sudah bisa dilakukan, maka PWNU Banten tinggal melaksanakan. Nah, bagaimana penilaian kami? Tentu tidak dapat melakukan penilaian secara khusus kepada panitia, tetapi secara umum panitia sudah menginformasikan, terutama panitia lokal Pak ya, yang di Lampung, itu menyatakan kesiapan dari mulai infrastruktur sampai kepada tempat-tempat teknis untuk melakukan muktamar di beberapa tempat di Lampung. Saya kira itu sudah kami dapat info dan kami prinsipnya siap untuk dapat memeriahkan muktamar dimaksud. Oke, jadi ini luar biasa sekali walaupun kawan-kawan dari PWNU Banten ini terjun sebagai kepanitiaan, tapi juga tetap berkontribusi untuk kelancaran Muktamar NU, Pak Kiai ya? Iya, siap. Karena itu posisi ada di daerah kita. Orang menyeberang dari Merak ke Bakau itu nanti ada apa-apa PWNU Banten yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban. Benar. Sebelum panitia. Oke, jadi luar biasa. Dan kalau untuk kesiapannya dari teman-teman PWNU ini untuk melancarkan tadi persiapan-persiapannya seperti apa? Bekerja sama dengan siapa saja nih? Kalau misalnya terutama dari Pulau Jawa yang melalui jalan darat, itu pasti harus melewati Bakau, melalui Merak maksud saya. Maka dari hari ini kami sudah melakukan survei sederhana, kira-kira pada tanggal tersebut tiketnya naik atau turun, posisi tiketing harus seperti apa untuk memperlancar terutama masyarakat umum yang mungkin akan menghadiri dalam rangka pembukaan dan atau memeriahkan, tentu membeli tiket tidak secara koordinatif. Oleh memulihkan survei, mohon kepada para penyedia layanan tiketing itu sudah harus mempersiapkan diri di jalur menuju Merak untuk penyeberangan ke Bakauni. Ya, misalnya di tempat rest area di atas jalan Grem Pulau Merak, itu kami sudah akan survei agar para penyedia layanan bila perlu kami juga ikut serta melakukan pemantauan. Tiketing harus secara mudah, cepat dapat bertransaksi di area-area rest area tersebut. Karena kalau sudah masuk ke pelabuhan, itu kepadatannya akan nampak lebih banyak lagi. Saya kira itu partisipasi awal agar semua lancar. Tapi jangan ini dicatat sebagai bagian dari
PWNU akan beliin tiket. Oh, Tidak, iya. PWNU tidak Iya. tidak dalam posisi akan membagikan tiket gratis kepada peserta yang lewat Merak, bukan. Iya. Tapi kami bekerjasama dengan penyedia layanan yang jualan-jualan tiket dan lain-lain untuk dapat mempermudah masyarakat yang terutama peserta muktamar ke Lampung. Saya kira itu. Oke, jadi memberikan kelancaran supaya arus lalu lintas yang nanti akan dilalui oleh peserta Muktamar NU ini tetap berjalan lancar, tapi bukan berarti ini memfasilitasi dari tiketing gitu ya, supaya mereka bisa gratis menyeberang dari Merak Bakauheni, Pak Kiai ya. Ya, ya, ya. Oke, dan ini lumayan cukup Ya. menarik. Bukan untuk memfasilitasi kita gratis tiket, bukan, Iya. bukan. Oke, dan sebenarnya menarik nih Pak Kiai kalau berbicara mengenai Muktamar NU yang setiap penyelenggaraannya bisa dibilang selalu ramai dan juga selalu hangat dan kadang-kadang panas gitu, seperti partai politik. Nah, banyak orang menganggap seperti itu. Nah, kalau untuk Pak Kiai sendiri menilainya seperti apa ini? Kenapa banyak orang merasa kayak Muktamar NU ini seperti partai politik yang lumayan cukup panas gitu? Baik, saya kira dilihat dari sisi kendaraan muktamar, dari setiap muktamar ke muktamar, Iya. isu-isu berkaitan dengan tadi tanda petik pemanasan para pihak yang hendak maju menjadi kandidat atau menjadi calon ketua, itu saya kira dimaklumi. Oke. Karena setiap orang diperkenankan dan boleh berikhtiar untuk menjadi apapun di NU, termasuk untuk jadi ketua umum, Iya. sepanjang dia sesuai dengan dapat dan tentu sesuai dengan persyaratan. Soal panas seolah sama dengan partai politik, ini perlu dilihat dari sisi pandang yang berbeda. Iya. Kalau panasnya di suasana partai politik, tentu beda dengan suasana panasnya di Muktamar Nahdlatul Ulama. Iya. Mengapa? Karena di Nahdlatul Ulama, bagaimanapun ketatnya persaingan antar para calon dan para pendukungnya, Iya. pada ujungnya nanti ulama-ulama sepuh dapat melakukan upaya peredaman terhadap isu-isu yang berkembang muktamar, pasca muktamar maupun sebelum muktamar. Saya katakan demikian, misalnya di Nahdlatul Ulama itu ada aturan-aturan. Yang pertama tentu aturan tertulis yang namanya ADART. Iya. Siapapun tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap ADART. Siapapun, kalau dia menganggap dirinya sebagai warga Nahdlatul Ulama, apalagi pengurus Nahdlatul Ulama, patokannya harus nurut dengan ADART. Iya. Yang aturan kedua, ini yang tidak tertulis, adalah ucapan pernyataan fatwanya para ulama sepuh. Oke. Ya, perkataan-perkataan kiai-kiai sepuh di NU. Ini peraturan di NU yang tidak tertulis, di mana santri-santri NU sekalipun kelihatan seperti tadi dikatakan tanda petik panas memanas, tapi kalau kiai NU-nya, ulama sepuhnya sudah mengatakan diam, sudah mengatakan damai, sudah mengatakan stop kepada kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang tidak nurut dengan pernyataan para ulama sepuh, justru dia di luar agenda tradisi dan budaya Nahdlatul Ulama. Saya kira itu kunci. Oleh karena itu melihat sekarang para kandidat bermunculan di mana-mana, itu diberikan kesempatan kepada siapapun, tapi nanti ujungnya ulama sepuh akan turun tangan ketika para beliau masyaikh mengatakan stop, mengatakan damailah, bersatulah, selesai urusan. Inilah tradisi yang menarik di dalam Nahdlatul Ulama. Lalu yang berikutnya, kenapa selalu menarik? Iya. Karena Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar yang dapat menentukan merah, putih, hijau, kuningnya negeri ini. Salah satunya adalah ditentukan oleh bagaimana peran aktif dari Nahdlatul Ulama. Salah satunya loh ya. Iya. Nanti jangan nanti melebar diklaim sebagai milik NU lagi. Nanti ini Iya. dawat lagi. Siap. Ini yang kami maksud adalah perjalanan kehidupan kebangsaan Republik ini salah satunya ditentukan oleh peran aktif Nahdlatul Ulama sejak didirikan tahun 26 sampai kepada penjajahan kita usir dari negeri ini, sampai kepada kemerdekaan, mengisi kemerdekaan sampai hari ini. Itu peran aktif Nahdlatul Ulama
sangat besar terhadap perjalanan negara Republik Indonesia ini. Salah satunya. Ya. Siap. Saya kira itu. Oke, dan jadi bisa dipastikan walaupun nanti Muktamar NU ini akan panas gitu, tapi dipastikan akan tetap damai Pak Kiai ya? Tetap kondusif dan damai, ya. Siap. Kecuali mereka membangkang keinginan para ulama sepuh. Nah, kiai-kiai sepuh ini kan saya selaku santri. Iya. Bagaimanapun saya bergerak dan panas, kalau guru saya mengatakan, kiai saya di NU mengatakan, ulama saya mengatakan, Mas, selesai, saya harus selesai, dan itu bagian dari ketaatan di dalam santri di Nahdlatul Ulama. Saya kira itu. Oke, ini menarik kalau berbicara mengenai Muktamar NU dan juga PBNU. Dan di segmen selanjutnya ini kita akan coba membahas yang sebenarnya menjadi perbincangan kita dan tema pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai pro kontra perempuan menjadi Ketua Umum PBNU, di mana wacananya ini lumayan jadi pembahasan oleh masyarakat juga. Tapi akan kita bahas nih Pak Kiai usai jeda. Dan pemirsa Sultan TV, kita akan kembali lagi berbincang bersama dengan Kiai Haji Amas Tajudin selaku Sekretaris PWNU Provinsi Banten mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini, pro kontra perempuan jadi Ketua Umum PBNU. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih bersama dengan Bapak Kiai Haji Amas Tajudin selaku Sekretaris PWNU Provinsi Banten mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini, pro kontra perempuan jadi Ketua Umum PBNU. Dan kalau sebelumnya kita sudah sedikit mendapatkan penjelasan dan juga mendapatkan gambaran seperti apa Muktamar NU yang nanti akan digelar, dan kali ini kita akan membahas yang bisa dibilang lumayan cukup hangat juga jadi perbincangan di kalangan masyarakat, yaitu tentang wacana perempuan untuk menjadi Ketua Umum PBNU. Nah, kalau dari Pak Kiai sendiri, ini seperti apa nih tanggapan mengenai wacana-wacana seperti ini nih Pak Kiai? Baik, saya kira calon ketua umum PBNU itu tentu aturan dasarnya secara tertulis dalam ADART, dan tidak tertulis tentu keinginan atau pernyataan-pernyataan istilahnya dawuh para ulama, para kiai sepuh di Nahdlatul Ulama. Berkaitan dengan soal perempuan, memang di dalam muktamar sebelumnya itu tidak menjadi pembahasan utama. Bahkan di muktamar-muktamar jauh sebelumnya juga tidak dibahas
secara khusus berkaitan dengan calon ketua umum dari unsur ibu-ibu dari perempuan. Mengapa demikian? Karena di dalam Nahdlatul Ulama, perempuan itu sudah menjadi bagian dari organisasi otonom tersendiri, yaitu namanya Muslimat Nahdlatul Ulama. Jadi kelompok ibu-ibu, bunyai-bunyai, itu ada di dalam Muslimat Nahdlatul Ulama sebagai bagian atau otonom dari Nahdlatul Ulama, baik di pengurus besar pusat maupun di pengurus wilayah dan pengurus cabang. Kelompok perempuan, bunyai-bunyai itu semua ada di Muslimat Nahdlatul Ulama. Seperti saat ini ketua muslimatnya adalah Ibu Hajah Kopipa Indar Parawangsa, ya, Gubernur Jawa Timur, dia sebagai ketua umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Kemudian kelompok perempuan mudanya ada di Patayat, ada di semua tingkatan, di pusat, wilayah maupun di kabupaten kota. Kepada pelajarnya juga ada IPNU, ada IPPNU, Putra Putri, ada Putri Putri Nahdlatul Ulama. Saya kira kelompok perempuan di dalam NU itu sudah terakomodir dalam kepengurusan di tingkat pusat, wilayah maupun daerah. Nah, yang menarik sekarang ada wacana perempuan menjadi calon ketua umum PBNU. Nah, bagaimana tanggapan kita? Sepanjang tidak melanggar ADRT, dan jika perlu ADRT nanti dibahas di Muktamar Lampung, bahwa dipandang perlu dan boleh perempuan mencalonkan jadi ketua umum PBNU, maka tentu itu akan diberlakukan kalau semua muktamar atau warga Nahdlatul Ulama, muktamirin sepakat untuk memasukkan salah satu klausul perempuan boleh menjadi ketua umum PBNU. Tetapi kemajuan dari beberapa muktamar sebelumnya bukan hanya di unsur tanfidiyah perempuan masuk di jajaran PBNU, sudah masuk di kepengurusan PBNU sekarang adalah di Awan Suriah, anggota Suriah, anggotanya ulama-ulama sepuh. Perempuan-perempuan sudah masuk dalam posisi namanya Awan. Dan di provinsi serta kabupaten kota di Banten pun sudah ada perempuan yang masuk menjadi Awan, menjadi anggota dari Suriah NU di beberapa cabang. Nah, oleh karena itu, kalau ke depan nanti ada wacana harus perempuan masuk di dalam bursa pencalonan ketua umum PBNU, tentu kita harus membahas mulai dari ADART-nya terlebih dahulu. Karena per hari ini belum ada calon ketua umum PBNU dari wanita, dari perempuan, sejak beberapa waktu yang lalu atau muktamar-muktamar sebelumnya, baik di Cipasung, kemudian Lirboyo, kemudian di Makassar, dan di Jombang 33 ke 5 tahun yang lalu, itu tidak ada pembahasan dan tidak ada kandidat atau perempuan yang mencalonkan menjadi ketua umum PBNU. Nah, kalau nanti di Lampung menjelang muktamar 34 nanti ada perempuan yang siap dan sanggup mencalonkan diri menjadi ketua umum PBNU, tentu sah-sah saja. Tetapi apakah dalam ADRT-nya ada atau tidak ada, itu nanti kita lihat di dalam pembahasan di muktamar nanti, penetapan ADRT yang baru. Apakah memasukkan perempuan boleh menjadi ketua umum PBNU atau tidak? Saya kira mencalonkan boleh saja. Kan bukan dipilih tapi mencalonkan. Dan ada suara perempuan layak menjadi ketua umum PBNU, itu juga suara-suara yang perlu kita hormati, kita perlu hargai. Tetapi bolehnya di dalam muktamar nanti yang ditentukannya, ADART-nya, tatibnya, boleh tidak perempuan mencalon ketua umum PBNU. Saya kira itu persoalannya. Oke, jadi bisa dibilang ini juga harus menunggu pembahasan yang nanti akan dilakukan di Lampung, Pak Kiai, ya. Apakah nanti calon perempuan yang akan maju menjadi ketua PBNU ini apakah tidak ada halangan dari segi ADART-nya nih, Pak Kiai, ya? Betul. Ya, nanti kita tunggu pembahasan utama di Muktamar Lampung. Apakah mengakomodir nanti perempuan menjadi calon ketua umum atau bahkan terpilih menjadi ketua umum PBNU atau tidak, itu kembalikan kepada aturan mainnya. Kita semua harus taat dan patuh dengan aturan di PBNU, namanya ADART dan dauh para ulama sepuh. Nah, kalau ada para ulama sepuh mendukung bahwa perempuan boleh menjadi ketua umum, misalnya, ya PBNU harus menyiapkan
perangkat aturannya, Benar. mulai dari pembahasan tatib sampai yang akan kita bahas di muktamar. Oke, dan kalau tadi juga sempat disinggung oleh Pak Kiai, ini ternyata peran perempuan juga sudah mulai banyak terlibat di PBNU sendiri. Nah, kalau untuk sejauh ini sudah seberapa besar sebenarnya Pak Kiai peran perempuan di dalam induk PBNU ini sendiri? Ya, kalau peran perempuan di dalam NU sudah sangat besar, tetapi yang dimaksud kita spesifik perempuan di dalam pengurus PBNU secara struktural. Nah, ini mungkin spesifiknya. Nah, seberapa besar perempuan menjadi pengurus PBNU saat ini tentu masih sedikit. Oke. Ya, hanya kurang dari berapa orang, masih dapat dihitung lah. Artinya tidak banyak. Itu menjadi pengurus secara struktural di Awan PBNU. Nah, oleh karena itu ini menjadi perhatian ke depan, kalau memungkinkan, kenapa tidak ditambah lebih banyak? Tetapi kalau bicara soal peran, perempuan NU sudah berperan sangat besar, baik kepada sosial masyarakat di negeri ini, maupun di lingkungan NU itu sendiri. Tapi kalau berapa banyak perempuan yang menjadi pengurus di PBNU, yang menjadi pengurus struktural di PBNU dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama di kabupaten kota se-Indonesia, ini tentu masih sangat sedikit. Apalagi karena perempuan belum pernah diwacanakan menjadi calon ketua umum PBNU. Saya kira itu. Oke, dan kalau Pak Kiai sendiri menilai ini apakah akan ada perubahan yang cukup besar nih, misalkan seandainya nanti ternyata disahkan atau mungkin juga diperbolehkan nih untuk perempuan ini maju menjadi ketua umum PBNU, atau mungkin juga nanti bisa terpilih menjadi ketua umum PBNU, apakah akan ada perubahan-perubahan besar yang signifikankah? Saya kira biar kita lihat aja per hari ini desakan-desakan untuk memajukan, memunculkan perempuan calon ketua umum PBNU. Jika ini menguat, maka tentu harus direspon secara bijak. Respon itu harus dilakukan di dalam muktamar. Apakah nanti di muktamar ada perubahan signifikan? Saya kira serba kemungkinan di dalam muktamar, karena apapun yang terjadi, muktamar forum tertinggi dari warga Nahdlatul Ulama untuk menentukan sebuah kebijakan, menentukan sikap, dan menentukan apapun yang berkaitan dengan NU dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, saya kira kalau ini harus direspon, perubahannya harus terjadi pada muktamar. Nah, bagaimana ada keputusan ke sana? Saya sampai hari ini belum mendapatkan informasi drafting. Nah, draftnya nih, draft materi-materi di dalam pembahasan muktamar. Apakah sudah masuk di dalam draft itu? Saya belum tahu. Kami belum tahu di PBNU draft-draft, apakah ada draft atau usulan dari kelompok manakah yang mengusulkan pentingnya ketua umum PBNU. Nah, saya kira itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Apapun yang terjadi, Mas, di dalam muktamar bisa dilakukan. Oke, siap. Apapun mungkin bisa terjadi di muktamar NU ke depannya nanti, Pak Kiai ya. Betul. Oke. Dan ini mungkin juga ada pertanyaan juga nih yang masuk melalui kanal YouTube kita nih Pak Kiai, yang juga menanyakan mengenai hal yang sama, yaitu Pak Kiai, dari tafsir lain dari hadis, apakah ini ada celakanya nih jika negara atau pemimpin dipimpin oleh perempuan? Nah, ini seperti apa nih Pak Kiai? Nah, ini sangat sensitif. Kita sudah di PBNU sudah punya, di PBNU sudah punya hasil keputusan Bahsul Masail berkaitan dengan perempuan menjadi pemimpin. Ya, terutama dulu pada saat pencalonan misalnya Mega Hasim ini dalam ruang presiden dulu kan, almarhum jadi menjadi calon wakil presiden. Calon presidennya adalah Ibu Megawati, dan kemudian sebelumnya Ibu Megawati juga sudah menjadi presiden, menggantikan posisi Al-Mukarram Gus Dur pada waktu itu. Nah, PBNU sudah punya keputusan itu, tidak menjadi problem, dan PBNU biasa saja dan menyampaikan kepada kiai-kiai sepuh semua berkaitan itu sudah terjadi, sudah terlaksana. Adapun berkaitan dengan hadis yang tadi ditanyakan, tentu kita harus melihat konteksnya seperti apa.
kami tidak akan memberikan jawaban itu secara spesifik. Iya. Tetapi bahwa faktanya, Nahdlatul Ulama pernah Pak Kiai Hasyim Mujadi menjadi calon wakil presiden dari presidennya Ibu Megawati. Ini artinya bahsul masail di dalam NU berkaitan hal itu sudah dapat diterima oleh warga Nahdiyin seluruh Indonesia. Tidak ada problem. Oh. Lebih spesifik nanti kalau berkaitan dengan hadis itu, tanya dengan ulama-ulama sepuh yang ada di dalam NU. Oke, dan ini juga ada yang menanyakan nih, apakah sejauh ini para ulama ini mendukung nih kepemimpinan perempuan dengan menyebutkan kualifikasi bagi penguasa yang juga harus dimiliki seorang perempuan pemimpin nih Pak Kiai? Ya, tadi saya kira sudah sangat jelas. Nahdlatul Ulama memberikan peran penting, mendorong dan mendukung kepemimpinan di semua level kepada perempuan. Ya. Dan di PBNU itu sudah ada kemajuan, saya sebutkan tadi. Iya. Perempuan menjadi pengurus di PBNU. Itu sudah ada kemajuan. Nah, yang belum terjadi adalah ketua umum PBNU dari unsur perempuan. Iya. Tapi bahwa perempuan sudah menjadi pengurus, Iya. itu sudah kemajuan luar biasa menurut kami. Nah, oleh karena itu, sikap PBNU yang disampaikan kepada wilayah, kepada cabang, sudah sejak Ibu Megawati menjadi presiden, itu sudah cukup memberikan jawaban. NU tidak mempersoalkan presiden dari unsur perempuan. Oke, dan ini juga mungkin ada juga yang memberikan pandangan tentang NU ini yang dianggap sebagai organisasi laki-laki. Nah, kalau dari Pak Kiai sendiri, ini menanggapinya seperti apa nih Pak Kiai dengan orang-orang yang memandang NU ini sebagai organisasi laki-laki? Seperti apa? Ya, baik. Saya kira pandangan itu secara spesifik kepada PBNU bisa saja iya. Karena di dalam PBNU baru pada periode ini ada perempuan masuk di struktur pengurus PB. Tetapi jangan lupa, bukan PBNU saja ya yang harus dilihat, tapi perempuan NU sudah memiliki wadah di PB, namanya Muslimat Nahdlatul Ulama. Jadi kalau dipandang NU hanya organisasi laki-laki, salah. Tapi kalau menyatakan PBNU organisasi laki-laki saja, ini juga sudah keliru sekarang. Karena apa? Di PBNU sudah ada perempuan. Kemudian wadah di NU, perempuan sudah ada, namanya Muslimat. Namanya Fatayat. Ini adalah organisasi perempuan Nahdlatul Ulama. Sehingga kalau ada pernyataan NU adalah organisasi laki-laki, itu tidak benar. Buktinya, ada Muslimat NU, ada Fatayat NU yang isinya adalah tokoh-tokoh wanita dari Nahdlatul Ulama. Kalau ada pernyataan PBNU organisasinya laki-laki, ini juga tidak benar. Karena sudah ada pengurus di PBNU dari unsur perempuan. Yang belum ada adalah ketua umum. Saya kira itu, Pak. Oke, siap. Dan kita tunggu apakah nanti ke depannya akan ada ketua umum PBNU dari kalangan perempuan ke depannya, Pak Kiai ya. Baik, kita tunggu muktamar nanti bagaimana memutuskan ADRT-nya, mengakomodir tidak calon ketua umum dari unsur perempuan. Oke, siap. Dan setelah ini akan kita lanjutkan lagi nih Pak Kiai perbincangan kita pada pagi hari ini, dan nanti di segmen 3 juga akan kita lanjutkan bacakan beberapa pertanyaan lagi yang masuk melalui kanal YouTube kita. Dan pemirsa Sultan TV, kita akan kembali lagi menemani Anda pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Tajudin selaku Sekretaris PWNU Provinsi Banten mengenai perbincangan kita pada pagi hari ini pro kontra perempuan jadi ketum PBNU. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih bersama dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Tajudin selaku Sekretaris PWNU Provinsi Banten, dan kita masih membahas mengenai pro kontra perempuan jadi ketum PBNU. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kanal YouTube kita di Sultan TV, dan coba kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Dan salah satunya ini ada yang menanyakan mengenai benarkah ketua PBNU ini dilarang untuk nyapres. Nah, seperti apa ini Pak Kiai? Ketua umum tidak boleh nyapres, itu kita lihat agenda di sebelumnya. Ya. Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ya. itu Rais Am PBNU. Kemudian menjadi calon wakil presiden dan sekarang menjadi wakil presiden. Ya. Sebelum Pak Kiai Ma'ruf Amin, ada almarhum Kiai Haji Hasyim Mujadi. Ya. Beliau juga menjadi calon wakil presiden, dari calonnya presidennya adalah Ibu Megawati. Ya. Kemudian sebelumnya atau pada saat bersamaan itu ada Gus Solah, adiknya Gus Dur, juga menjadi capres-cawapres bersama Pak Wiranto dan lain-lain. Nah, yang menjadi ketua umum PBNU nyapres itu Pak Kiai Hasyim Mujadi. Ya. Waktu itu dia adalah beliau ketua umum PBNU. Kemudian Rais Am PBNU, pimpinan tertinggi di NU, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ya. Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga adalah Rais Am PBNU aktif. Dia juga sebagai ketua umum MUI Pusat pada waktu itu. Nah, kalau kemudian ada pernyataan ketua umum dilarang nyapres, ini harus dilihat pada aturan. Oke. Aturan yang dimaksud itu tadi, ada yang tertulis ADART dan ada yang tidak tertulis daunnya para ulama sepuh. Ya. Itu di Nahdlatul Ulama. Nah, apakah di dalam ADART ada larangan ketua umum menjadi calon presiden, menjadi calon wakil presiden? Itu harus dilihat secara utuh. Ya. Karena apa? Karena PBNU sudah banyak kadernya ketika aktif menjadi ketua umum dan aktif di PBNU menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Saya kira demikian. Oke. Dan ini ada pertanyaan lain yang masuk. Saat ini kandidat terkuat maju siapa saja nih Pak Kiai? Adakah kandidat dari Banten? Nah, ini seperti apa? Ya, tentu soal kandidat semua boleh. Ya. Ya, siapa saja yang maju sampai hari ini di berita-berita media, baru muncul di berita-berita media, Ya. sudah nampak. Ya, ada ketua umum sendiri Pak Kiai Profesor Kiai Said Akil Siroj, Ya. ada Rais Am nanti Kiai Miftahul Ahyar, ada juga Gus Yahya, Ya. ada juga Kiai Marsud, ada juga Habib Al-Alamah Al-Habib Lutfi dan lain-lain. Itu hanya baru di media. Ya. Artinya secara pribadi langsung khususnya dengan saya itu belum pernah menyampaikan pernyataan-pernyataan itu. Ini kan untuk memberikan jawaban. Ya. Nah, kemudian dari Banten bagaimana? Saya kira semua calon harus berasal dari Banten. Oke. Karena nanti paling tidak akan melewati Pelabuhan Merak ke Lampung dari Banten. Ya. Nah, secara khusus, apakah kiai-kiai dari Banten ada yang mau maju? Peluang itu cukup besar, Iya. tetap ada, baik di struktural PWNU Banten maupun yang tidak termasuk di struktural. Kita punya tokoh-tokoh ulama yang dari Banten menasional, Iya. yang sudah popularitasnya, kealimannya, ya kesepuhannya itu sudah tidak lagi diragukan, apalagi ke Nahdlatul Ulamaannya atau ke NU-nya. Jadi kalau ditanya dari Banten, pasti ada. Masalahnya sekarang belum muncul. Oke. Nah, belum muncul dan ada beda. Keinginan untuk maju harus bagi semua warga Nahdlatul Ulama untuk menjadi calon ketua umum. Saya kira demikian. Oke, nah sebenarnya kalau berbicara mengenai calon ketua umum ini, apakah harus ada dorongan dari para ulama-ulama atau ini harus ada keinginan dari si calonnya itu sendiri nih Pak Kiai? Baik.
Ini sering dilontarkan pertanyaan seperti itu. Iya. Kita melihat tradisi, kebiasaan, akhlak. Ini yang kadang kita menyebutnya sebagai akhlaknya Nahdlatul Ulama. Misalnya, dalam soal imam sholat, jika para ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren berjamaah di satu tempat di masjid, maka biasanya kami sebagai santri melihat para kiai sepuh yang di depan itu saling menunjuk untuk menjadi imam. Kata kiai A, sampean saja. Kata kiai yang ditunjuk, was jenengan saos. Akhirnya ini memerlukan waktu mau sholat beberapa menit, istilah kata, hanya untuk menunggu para kesepuhan di depan saling menunjuk siapa yang akan menjadi imam. Padahal menurut makmum, saya sebagai santri di belakang, semua yang ada di depan itu adalah orang-orang yang mencukupi syarat untuk menjadi imam di dalam sholat pada saat itu. Tetapi kenapa para kiai di depan saling menunjuk? Bahkan biasa yang mulai nunjuk yang sepuh kepada yang lebih muda. Yang lebih muda kikuk menunjuk lagi kepada yang lebih tua. Dan itu tradisi akhlak dalam soal imam sholat saja. Nahdlatul Ulama sudah menunjukkan sikap seperti itu. Nah, demikian di dalam soal Ketua Umum PBNU. Jika ini ditiru, dan itu sudah ditiru oleh para ulama. Misalnya, saya ingat misalnya ketika Muktamar Cipasung. Ya, Cipasung itu yang mendapatkan suara dukungan besar adalah Mbah Sahal. Tapi Mbah Sahal tidak enak hati karena tuan rumahnya ada Kiai Ilyas Ruhyat, Mbah Ilyas Ruhyat. Oleh karena itu terjadi kompromi dua orang ini. Kata Mbah Sahal, ya sudah tuan rumah saja. Tuan rumahnya bilang, lah emang Mbah Sahal yang mendapatkan restu dari beberapa kiai sepuh. Nah itulah soal kepemimpinan yang sangat indah menurut kami di dalam Nahdlatul Ulama. Mestinya seperti itu, sehingga tidak ada lagi suasana yang tadi disebut tanda petik panas, saling bergesek dan lain-lain. Tetapi wajar saja itu juga karena apapun di dalam pemilihan ketua umum tentu kita akan mencari yang terbaik. Tetapi modelnya apakah saya harus menyatakan dulu berkeinginan menjadi ketua umum atau ditunjuk dulu oleh ulama sepuh? Jawabannya terjawab dengan mekanisme Halli wal Akdi atau tim formatur, di mana Rois Am dipilih bukan secara langsung, melainkan oleh satu tim yang disebut Ahlul Halli wal Akdi, atau terjemahan bebasnya adalah tim formatur, menghindari keinginan-keinginan tertentu yang tidak terkendali. Sepertinya itu sudah sangat bagus bisa kita lakukan. Jika dipandang perlu pemilihan ketua umum pun kenapa tidak dilakukan seperti itu, tetapi semua mekanisme harus diatur di dalam ADART. Oke, siap. Demikian. Ya, dan mungkin kalau dari Pak Kiai sendiri ini menilai sosok seperti apa sih yang mungkin dibutuhkan PBNU nih untuk menjadi ketua umum PBNU yang terpilih nanti nih, Pak Kiai? Baik, saya kira kealiman itu tidak boleh dikecualikan. Ya, kealiman ketua umum dari berbagai sisi. Yang kedua, dapat turut serta menyelesaikan persoalan bangsa, khususnya umat Islam di Indonesia ini saat ini sedang berada pada posisi yang tidak moderat, di mana banyak sekali pernyataan mengabaikan institusi kenegaraan. NU terdepan dalam rangka mendukung NKRI, dan Ketua Umum PBNU harus sanggup membawa gerbong NU untuk kemaslahatan semua umat beragama di Republik ini. Semua orang di Republik ini. Negara ini tentu milik semua orang, milik semua bangsa Indonesia, dan NU harus menunjukkan posisi yang sangat moderat, memberikan kesempatan kepada siapapun, dan NU harus tampil ke depan menjadi Nahdlatul Ulama yang moderat. Negara adalah milik kita semua. Demikian. Oke, dan mungkin terakhir nih Pak Kiai, karena mungkin juga karena keterbatasan kebersamaan kita pada pagi hari ini, mungkin ada
disampaikan terkait tema pembahasan kita, dan mungkin juga ada yang ingin ditambahkan informasi-informasi yang belum disampaikan, silakan. Dan juga mungkin harapannya nih untuk Muktamar NU yang akan digelar nantinya di Lampung nih Pak Kiai. Baik. Pertama, kami mohon doa kepada seluruh warga masyarakat, khususnya PWNU Banten, warga Nahdiyin di Banten. Insya Allah kami akan melaksanakan muktamar lancar, sehat, damai, selamat di Lampung pada akhir Desember 2021. Yang kedua, NU tetap dalam posisi menjaga dan terdepan negara kesatuan Republik Indonesia, dan NU adalah isinya para ulama, pimpinan pondok pesantren yang sudah teruji sejak didirikan tahun 26 sampai kepada pengusiran penjajah dengan mengisi kemerdekaan dan sampai hari ini. Nahdlatul Ulama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ini akan terus kami kampanyekan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya Nahdlatul Ulama, kepada masyarakat Muslim secara umum di Republik ini, khususnya di Provinsi Banten. Yang ketiga, tentu kami sampaikan, siapapun ketua umum yang terpilih adalah sosok yang terbaik bagi Nahdlatul Ulama sesuai dengan ADART. Termasuk jika kemudian harus ada calon dari perempuan, sepanjang ADRT-nya nanti disahkan di dalam muktamar, mengapa tidak? Majulah Indonesia bersama Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama adalah penjaga NKRI, Pancasila, Undang Dasar 1945 di tengah kebinekaan. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya Pak Kiai ya. Terima kasih. Salam sehat, selamat, damai. Siap, salam untuk Pak Kiai dan juga kawan-kawan di PWNU Provinsi Banten, dan juga lancar-lancar selalu untuk aktivitasnya Pak Kiai ya. Amin, amin, amin. Oke, itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Tajudin selaku Sekretaris PWNU Provinsi Banten mengenai perbincangan kita pada pagi hari ini, pro kontra perempuan jadi Ketua Umum PBNU. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa lebih membuka wawasan kita dan juga lebih bijak lagi dalam mengambil sikap dan juga pemikiran. Dan kita akan berjumpa lagi di talkshow bincang hari ini edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.